Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angelita, NIM 1925109 dari jurusan Manajemen 6C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Organisasional Cita-Cita Report pada karyawan di kantor desa Alahan. Sebelum saya memulaikan presentasi, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Nurul Hidayati, SE FSI. Baiklah, adapun pokok pembahasan saya yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua landasan teori, dan yang ketiga yaitu metode penelitian. Latar belakang di sini adalah fenomena-fenomena yang ada pada budaya organisasi dan organisasional Cita-Cita Report. Fenomena budaya organisasi pada kantor desa Alahan masih ditemukan adanya pegawai yang kurang mampu bekerja dengan secara profesional, seperti kehadirannya yang selalu terlambat atau tidak masuk kerja. Masih juga ditemukan pegawai yang terlambat ikut apel dan meninggalkan kantor sebelum jam kerja. Permasalahan ini secara langsung dapat berdampak pada kinerja pegawai yang menurun apabila tidak diberikan sanksi secara tegas. Fenomena organisasional Cita-Cita Behavior ini, adapun pengamatan saya yang saya lakukan di kantor desa Alahan, terdapat masalahnya tidak setiap karyawan memiliki perilaku OCB tersebut. Seperti masih banyak karyawan yang tidak menunjukkan perilaku membantu sesama rekan kerja, karena adanya sebagian karyawan yang masih bersifat malas-malasan dalam mengerjakan tugas mereka dan kurangnya hubungan baik antara rekan kerja. Dari yang telah saya uraikan tadi, saya sebagai peneliti sangat tertarik untuk mengambil judul yaitu Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Organisasional Cita-Cita Report pada karyawan di kantor desa Alahan. Adapun rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saya sebagai penulis merumuskan penelitian itu bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap organisasional Cita-Cita Report pada karyawan di kantor desa Alahan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui permasalahan organisasional Cita-Cita pada karyawan di kantor desa Alahan, dan juga untuk mengetahui terdapatnya pengaruh budaya organisasi terhadap organisasional Cita-Cita Report pada karyawan kantor desa Alahan. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama bagi peneliti, yang kedua bagi instansi, yang ketiga bagi pihak lain. Bagi peneliti ini untuk menambah ilmu pengetahuan yang dapat dari perkuliahan dan kehidupan sehari-hari. Sedangkan hasil penelitian untuk instansi ini dapat memberikan masukan kepada perusahaan terutama dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan sumber daya manusia. Sedangkan untuk pihak lain dapat menjadi bahan acuan dalam pembelajaran serta referensi bagi penulis. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua yaitu landasan teori, di mana budaya organisasi ini menurut Wagner dan Halbach dalam tumbuh bolon, budaya organisasi adalah suatu pola dari dasar asumsi bertindak, menentukan atau mengembangkan anggota organisasi dalam mengatasi persoalan, serta bermanfaat bagi karyawan baru sebagai dasar koreksi atau persepsi mereka, pikiran dan perasaan dalam hubungan mengatasi persoalan. Budaya organisasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama fungsi budaya organisasi, yang kedua pembentukan budaya organisasi, yang ketiga karakteristik budaya organisasi. Selanjutnya itu pengertian organisasional Cita-Cita Behavior menurut Purba dan Seniati berpendapat bahwa OCB ini merupakan kegiatan sukarela dari anggota organisasi yang mendukung fungsi organisasi sehingga perilaku ini lebih bersifat tolong-menolong.
Sikap ini menunjukkan tidak mementingkan diri sendiri dan memperhatikan terhadap kesejahteraan orang lain. OCB ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama dimensi OCB, yang kedua manfaat OCB terhadap perusahaan, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi OCB, yang keempat yaitu dampak OCB terhadap kinerja karyawan. Adapun penelitian terdahulu, di sini saya lihat penelitian terdahulu budaya organisasi dan organisasional citra behavior pada kategori baik atau berpengaruh signifikan terhadap karyawan. Di sini saya sebagai peneliti ingin mengetahui apakah budaya organisasi dan organisasional citra ini berpengaruh baik atau tidaknya pada karyawan di kantor desa Alahan. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap organisasional citra behavior. Secara ringkas dapat kita lihat pada slide penelitian saya, budaya organisasi ini merupakan variabel independen dan organisasional citra behavior ini merupakan variabel dependen. Selanjutnya itu hipotesis penelitian. Hipotesis ini diduga sementara atau jawaban sementara terhadap masalah yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Dasar pada perusahaan masalah dan landasan teori yang telah saya kemukakan, maka hipotesis yang diambil dari penelitian ini adalah diduga ada pengaruh signifikan budaya organisasi terhadap organisasional citra behavior pada karyawan di kantor desa Alahan. Selanjutnya yaitu pembahasan kita yang terakhir yaitu metode penelitian. Namun adapun ruang lingkup penelitian, tempat penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal yang berkaitan dengan kepentingan peneliti. Penelitian ini dilakukan di kantor desa Alahan yang berlokasi di Jalan Datuk Bidi Dirajo dan bertujuan untuk mengukur pengaruh budaya organisasi terhadap organisasional citra behavior pada karyawan di kantor desa Alahan. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi yang saya digunakan di sini adalah karyawan di kantor desa Alahan, yaitu yang berjumlah 26 orang. Di sini dapat kita lihat pada tabel yang ada di slide presentasi saya. Di sini terdapat 26 karyawan yang ada di kantor desa Alahan. Selanjutnya yaitu sampel. Saya menggunakan sampel sensus, di mana sampel sensus ini menggunakan kuesioner kurang dari 100 orang. Sedangkan populasi saya 26 orang dan di sini saya menggunakan sampel sensus. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini ada 2. Yang pertama data primer. Data primer ini data yang diambil dari narasumber atau perusahaan. Sedangkan data sekunder, data yang sudah ada seperti tugas pokok, sejarah perusahaan, profil dinas, ataupun jumlah karyawan. Selanjutnya yaitu operasi variabel penelitian. Dapat kita lihat pada slide presentasi saya, di mana variabel budaya organisasi ini mempunyai indikator menurut Robin 2002. Yang pertama yaitu inovasi dan pengambilan risiko, yang kedua orientasi terhadap detail, yang ketiga orientasi terhadap hasil, yang keempat orientasi terhadap individu, yang kelima orientasi terhadap tim, yang keenam keagresifan, dan yang ketujuh stabilitas. Di mana variabel budaya organisasi ini menggunakan pengukuran skala Likert. Sedangkan organisasional citra behavior ini mempunyai indikator menurut organ dalam Bidi Dirajo. Yang pertama yaitu altrium atau mementingkan kepentingan orang lain. Yang kedua yaitu civic virtue, merupakan moral masyarakat. Yang ketiga yaitu conscientiousness atau hati nurani. Yang keempat yaitu courtesy atau sifat menghormati. Yang kelima yaitu sportsmanship atau sikap sportif.
Variabel ini juga menggunakan pengukuran skala Likert. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian ini adalah skala pengukuran. Skala pengukuran ini yang saya ambil yaitu skala Likert. Menurut Haryono digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Selanjutnya yaitu uji instrumen, di mana uji instrumen ini mempunyai dua, yaitu uji validitas, yang kedua uji reliabilitas. Uji validitas di sini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sedangkan uji reliabilitas untuk menguji dapat digunakan rumus alpha convex, diukur berdasarkan skala alpha convex 0 sampai dengan 1. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai alpha convex lebih besar dari 0,60. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Dalam menganalisis data, penelitian melakukan dengan cara deskriptif, yaitu dengan cara menghimpun data, mengklasifikasi data, dan menginterpretasikan serta dianalisis sehingga memberikan kesimpulan yang jelas. Menurut Sugiono 2013. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik ini mempunyai 3 bagian. Yang pertama uji multikovarianitas, yang kedua uji heterokoditas, yang ketiga yaitu uji normalitas. Selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini merupakan analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara variabel independen, yaitu pengaruh budaya organisasi, dan variabel dependen, yaitu organizational intrinsic behavior. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi berganda. Ini bertujuan untuk melihat besar kecilnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Selanjutnya pengujian hipotesis ini yaitu pembahasan kita yang terakhir memiliki 2 bagian. Yang pertama uji T, yang kedua uji F, di mana uji T ini merupakan uji statistik, disebut juga uji signifikan individu. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen menurut Prianto 2011. Sedangkan uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat menurut Imam Ghazali. Itulah tadi hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang salah, saya mohon dimaafkan. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.